Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Semoga kalian sehat terus ya. Jangan lupa menonton video ini sampai habis. Oke, saya di sini tidak sendiri, saya juga bersama rekan-rekan saya yang lainnya. Kami dari kelompok 6 Stik Labu Kuning. Nama saya Laili Khairina. Nama saya Reza Sawitri. Nama saya Siti Rukayah. Yang sudah dibersihkan dan ditimbang seberat 500 gram. Lalu gula pasir seberat 70 gram, 100 gram mentega, 500 gram tepung terigu, 100 gram tepung kanji, 2 sendok teh garam, 2 sendok makan santan kemasan, dan vanila bubuk. Kita masuk ke tahap pembuatannya. Stik labu kuning yang pertama yaitu kita kukus labunya yang sudah dibersihkan dan dipotong seperti ini. Kita kukus sampai lunak sekitar 15 menit. Lalu kita masuk ke tahapan yang kedua, yaitu labu kuning yang sudah dikukus dan sudah lunak. Ini seperti ini. Lalu kita haluskan dengan ditekan-tekan seperti ini sampai dia benar-benar halus. Kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu campurkan semua bahannya. Lalu kita campurkan semua bahannya sampai merata. Baik, seperti inilah adonan yang sudah jadi dari campuran bahan-bahan yang tadi. Saatnya kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu pencetakan. Kita masuk tahap selanjutnya, yaitu proses pencetakan. Kita menggunakan ampia. Dicetak sampai halus, lalu akan jadi seperti ini. Jika sudah seperti ini, maka bisa langsung kita goreng. Tahap selanjutnya yaitu kita akan goreng. Ini yaitu minyak yang sudah dipanaskan. Ini stik labu kuningnya yang sudah digoreng. Jadinya seperti ini. Tuh, bagus kan? Tahap selanjutnya yaitu pengemasan. Kita kemas stik labu kuning dengan menggunakan plastik stainless box. Seperti ini tampilan stik labu kuning atau sweet pumpkin stick yang sudah dikemas. Halo semuanya, aku mau cobain makanan dari kelompok Stik Labu Kuning. Ini labu yang dibuat kayak keripik. Enak, manisnya pas, garamnya juga terasa. Jadi tadi tuh aku udah cicipin dan tinggal segini. Sampai bingung tuh kurangnya apa ya. Paling cuman bentuk doang ya. Mungkin kelihatan biasa, tapi rasanya enak loh. Di sini saya akan mencoba cicipin stik labu kuning dari teman saya. Ayo kita cicipin bareng-bareng. Enak. Rasanya ini enak, sangat mantap.
mantap kali. Bisa untuk ini masuk pasar, di pasar-pasar tradisional atau supermarket. Ini waktunya, saatnya pas untuk mengisi kekosongan dari kegabutan akibat corona. Rasanya ini pas banget, yaitu ada asinnya, manisnya, pokoknya pas banget ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pemasaran. Mana yang pertama itu adalah produk yang kami jual adalah produk stik labu kuning. Nah, dalam produk yang kami buat ini, hal yang terpenting yang harus kita ketahui dalam produk yaitu menjaga kualitas dari produk yang kita buat. Nah, karena kualitas itu menjadikan para konsumen untuk menilai enak atau tidaknya, layak atau tidaknya produk kita untuk dipasarkan. Oke. Jadi jika kita ingin mempertahankan konsumen supaya berlangganan dengan kita bisa memodifikasi produk kita dengan bisa memodifikasinya misalnya dari warna, bentuk maupun rasanya. Itu jadi merupakan trik yang harus kita kuasai dalam strategi pasarnya dalam produk kita. Nah, kedua adalah harga. Nah, harga itu merupakan sejumlah uang yang dibayarkan oleh konsumen untuk mendapatkan produk atau jasa yang mereka inginkan. Nah, jadi kita untuk menentukan harga, kita harus bisa mengetahui kondisi pasar dan kondisi masyarakat yang ada di sekitar kita. Nah, yang ketiga adalah tempat atau lokasi yang harus kita perhatikan. Nah, dalam strategi pemasaran ini, tempat atau lokasi itu sangat penting buat usaha. Jadi, tempat yang strategis atau lokasi yang strategis itu menambah penghasilan pasar kita, karena dengan tempat yang strategis, dengan yang mudah dijangkau itu sehingga memudahkan konsumen dalam mendapatkan produk yang kita jual. Itu guys. 4 adalah promosi. Nah, jadi dalam strategi pemasaran itu sangat dibutuhkan namanya promosi, karena kita ingin memperluas jaringan pemasaran kita. Tuh, dengan promosi bisa memudahkan kita dalam menjual produk kita. Saya akan menjelaskan tentang pemasaran online. Sebagaimana yang telah dijelaskan di seminar kemarin, kita tuh harus memiliki pemasaran online karena teknologi semakin berkembang, apalagi di zaman sekarang. Zaman sekarang sudah memiliki teknologi yang canggih-canggih. Jadi kalau misalnya tidak memasarkan secara online, kita akan kudet atau ketinggalan zaman. Nah, pemasaran yang kami lakukan itu menggunakan Instagram dan menggunakan WhatsApp. Kenapa kami menggunakan mereka berdua? Karena aplikasi ini adalah aplikasi yang terkenal di kalangan masyarakat, aplikasi yang sering digunakan oleh kalangan masyarakat. Jadi kami menggunakan aplikasi yang sering digunakan oleh masyarakat. Kenapa kami menggunakan aplikasi yang sering digunakan masyarakat? Agar masyarakat itu tahu kalau kami itu menciptakan suatu produk yang bernama stik labu kuning. Nah, kan sudah ada aplikasinya. Bukan hanya aplikasi, tetapi kami akan meletakkan gambar-gambar yang menarik agar pembeli itu datang kepada kami. Kenapa harus cantik? Seperti yang di seminar kemarin, jika produknya itu kelihatan cantik atau kelihatan mewah, maka akan banyak datang pembeli yang berminat dan mereka akan tergiur dengan warna dan kontras yang telah kita buat. Jadi, jika kita mau memasarkan secara online, bukan hanya memasarkan saja, tetapi juga memperhatikan dari letak cahaya ataupun letak posisi dari gambar tersebut.
Nah, di aplikasi itu juga kami akan menyediakan COD atau kami akan mengantar langsung atau konsumen itu akan bertemu kami dimanapun mereka mau, tetapi harga yang akan ditawarkan itu akan lebih mahal karena biaya transportasinya itu dihitung sendiri, atau bisa juga lewat aplikasi seperti Gojek atau GoGrab, dan mereka akan membayar sendiri. Pemasaran online ini nggak memerlukan tempat karena pemasaran online itu bisa dipesan sebelum dari hari yang sudah ditetapkan. Dan kenapa nggak memerlukan tempat? Karena kita bisa mengantarnya di mana saja. Di dalam aplikasi itu kami juga akan memberikan testimoni kepada kawan-kawan yang berminat membeli, karena testimoni itu sangat penting untuk orang yang membeli seperti saya. Misalnya saya ingin membeli sesuatu, pasti saya melihat komentar-komentarnya. Semakin banyak komentarnya, semakin percaya akan membelinya. Nah, begitu juga dengan aplikasi kami akan memberikan testimoni agar konsumen itu percaya bahwa produk kami itu enak dan disukai oleh kalangan masyarakat. Selanjutnya, kita sebagai produsen untuk menarik hati dari konsumen agar membeli produk yang kita hasilkan adalah dengan memberikan pelayanan terbaik saat konsumen membeli produk yang kita hasilkan dengan 3S, yaitu sapa, senyum, dan salam. Cara yang kedua yaitu adalah kita sebagai produsen sesekali mencoba untuk memberikan diskon atau promo-promo terhadap produk yang kita hasilkan tersebut, sehingga konsumen atau pelanggan tersebut akan tetap terus berlangganan dan akan tetap terus membeli produk yang kita hasilkan. Cara terakhir yang bisa kita lakukan sebagai produsen untuk menarik hati konsumen agar membeli produk yang kita hasilkan adalah kemasan yang kita gunakan dalam membungkus produk yang kita hasilkan tersebut haruslah memiliki mutu dan kualitas, sehingga konsumen akan tetap membeli produk yang kita hasilkan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai foto produk dalam penjualan melalui media online atau media sosial. Dalam penjualan melalui media online atau media sosial, foto produk menjadi hal yang sangat penting karena pelanggan atau konsumen tidak melihat secara langsung produk yang kita jual atau yang kita pasarkan gitu. Sehingga foto produk yang bagus akan sangat membantu konsumen untuk mengetahui produk kita gitu. Maka selain dengan kata-kata yang kita gunakan untuk menarik konsumen, foto produk juga merupakan hal yang paling utama untuk membantu konsumen untuk mengetahui produk kita dan menambah daya tarik konsumen untuk mau membeli produk kita. Maka dalam penjualan melalui media sosial atau media online, foto produk yang bagus itu sangat diperlukan. Foto produk yang bagus juga tidak dapat dipisahkan dengan kemasan yang bagus. Maka kita harus menggunakan kemasan yang bagus dan kemasan yang terbaik untuk dapat menghasilkan foto produk yang bagus gitu. Karena konsumen juga akan melihat dari tampilan kemasan, sehingga kemasan akan menjamin isinya gitu.